Oke. Halo Cici. Halo Brandon. Hai. Oke. Halo guys, welcome back to Blue Chip Investor. Kali ini kita akan diskusi santai bareng bersama Brandon Wei. Jadi ceritanya Brandon Wei ini seorang yang investor di pasar modal Indonesia. Mungkin teman-teman di sini para kaum milenial lah ya yang pengen tahu kira-kira pengalaman apa sih yang didapat dari seorang Brandon selama terjun di dunia pasar modal gitu. Mungkin dari aku dulu yang tanya ya, karena kita konsepnya sih kita pengennya sesi tanya jawab. Mungkin Brandon juga ada pertanyaan mengenai saham dan lain sebagainya gitu ya. Nah, Oke. dari Brandon sendiri kira-kira apa sih yang membuat Brandon tertarik nih untuk investasi di pasar modal, which is saham gitu. Nah, kalau dari investasi sendiri kan itu kita tahu tuh banyak jenisnya ya, Ci ya. Oke. Investasi emas lah, multi currency lah, properti atau apa gitu kan. Nah, kenapa saya pilih dalam investasi? Karena kalau itu lebih affordable untuk kita yang kaum milenial. Kenapa? Kayak contohnya dalam saham BRI gitu yang satu lotnya tuh 200 ribuan gitu. Nah, kalau dalam Oke. investasi emas, properti itu kan mungkin modalnya tuh cukup gede ya itu ya. Dan itu kan nggak bisa dibagi-bagi tuh, Ci. Maksudnya kan Oke. contoh nih kalau emas 1 gramnya tuh berapa sih sekarang 900 ribu ya gitu kan. Oke. Itu kan maksudnya kan nggak semua bisa afford dalam satu kali transaksi itu. Nah, kalau Oke. saham itu banyak variasinya tuh, Ci. Ada yang 100 ribu, ada yang berapa sih seharga apa lebih mahal snack kali ya kalau yang ada ya itu ya. Iya. Yang 1.000-an juga ada, yang 2.000-an juga ada, 3.000-an tergantung dari capital masing-masing gitu loh. Maksudnya mereka mau di mana kayak Iya. gitu. Itu sih yang bikin saya terjun sih ke ini sih, ke saham sih, Ci. Iya, kalau boleh Hmm. tahu sendiri, Brandon Hmm. selama ini udah terjun di dunia pasar modal kira-kira udah berapa lama nih? Maksudnya sebagai kaum muda, teman-teman di sini mungkin nih yang pengen Hmm. pertama, apakah umur 20 tahun tuh udah early banget nggak sih? Atau memang sebetulnya harusnya dari umur Hmm. sekarang gitu? Hmm. Kalau saya sih saya sendiri ya Cia, saya mulainya tuh 1 tahunan lah gitulah, baru tahun 2019, which is itu udah agak telat ya, udah mid telat Oke. sih. Ya kalau bisa sih lebih cepat lebih baik, karena dalam pasar saham itu ya nggak ada apa sih nggak ada limit mau masuk umur berapa gitu ya, kecuali 18 tahun ke atas lah baru ngerti lah ini lah gitu kan. Tapi ya as soon as possible ya lebih cepat ya lebih baik, karena kan ini juga selain investasi juga melatih dari maksudnya cara untuk kita apalah bagi-bagi penghasilan pendapatan kita, oh jadi ini mau kemana nih mau kemana, jadi lebih terarah sih mereka sih ke depannya gitu. Oh iya, jadi secara Hmm. basic, simple, anak-anak muda sebenarnya mulai dari sekarang, mungkin yang umurnya Hmm. baru fresh grad, baru jadi anak, maksudnya mahasiswa Iya. mungkin, atau mungkin fresh grad baru lulus gitu ya. Jadi Iya kalau bener. dari Brandon sendiri nih, awal-awal ketika mulai investasi saham kan pasti bingung ya, mulai dari mana gitu. Mm-mm. Mungkin Brandon nih Iya. sebagai seorang yang udah pernah coba pengalaman, kira-kira bisa Mm-mm. sharing gimana? Mm-mm. Oh, jadi gini, Ci. Ceritanya agak lucu sih. Jadi awal-awalnya ini saya memang kayak buta dalam saham ini ya, benar-benar buta. Nanya ke beberapa teman, which is ada 3 atau 4 itu, tau nggak jawabannya apa sih? Ah, ya udah lu cari dari Apa? internet aja, lu cari internet aja gitu kan. Dalam Oke. arti, ya kesel juga gitu kan. Maksudnya ya tau lah kalau dalam hal yang untuk pengetahuan itu secara verbal lebih gampang kan. Contoh nih, Oke. kayak guru jelasin ke murid gitu kan. Jadi kita bisa Ya, nangkepnya cepat kan, ya, ketimbang yang teori gitu kan. Nah, tapi betul. dari sana itu saya kurang ini sih, kurang apa? Kurang ada masukan dari beberapa temen yang which is ya udah expert ya mereka ya. Pas Oke. ditanya itu, oh, ya udah lu cari net aja, itu cari net aja, ya udah gitu kan. Nah, sampai saya benar-benar ketemu salah satu saudara saya yang benar-benar yang udah expert juga di sini, diajarin sama dia tuh pelan-pelan. Oh, lu Oke. gimana sih transaksinya, gimana sih ini gitu. Ya udah, mulai-mulai tuh di sana udah tahu sih. Oh, ternyata cara transaksinya gitu. Ternyata harus lihat dari ini dan itu gitu kan. Ya udah mulai dari sana udah oke sih di sini sih. Tapi terlepas dari secara verbal diajarin itu semua, juga saya baca buku-buku gitu. Buku-buku cara investasi saham, mulai apa-apa gitu sih. Oke, buku apa nih Hmm. mungkin yang paling kamu pernah baca yang menarik sekali? Kalau saya sih baca buku, 2 buku aja sih, Ci. Yang Iya. paling saya dapat esensial dari saham itu kalau nggak salah Yuk Nabung Saham kalau nggak salah. Oke, Itu kayak oke. benar-benar buat beginner dah itu. Benar-benar buat Oke, beginner. jadi
Ah, Jadi kalau misalnya dari basic, teman-teman mungkin di mm, sini yang mau pertama kali mulai belajar bisa coba baca buku Yuk Nabung Saham ya. Itu iya, ya. benar. Mungkin kalau teman-teman tahu itu ada satu komunitas juga mungkin investor saham pemula itu juga dia memang bikin buku yang tujuannya memang buat sharing teman-teman yang pertama kali baru mau belajar bisa baca buku itu ya. Mm, 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 Nah, kalau dari Brandon sendiri nih pengalaman mm. based on experience ya. Saham apa yang pertama kali Brandon pernah beli? Oh, kalau saham ya, sebenarnya pas mau pertama kali transaksi itu kan masih agak ini kan, masih agak kayak skeptical gitu loh. Mau apa Oke, ya ini mau apa gitu ya. Nah, cuma kan memang saya bersyukur ada beberapa temen yang memang udah bisa rekomendasi, termasuk Cici ya, udah oke, bisa. Oh, ya udah rekomendasi di banking dulu aja, ini oke, itu. Jadi ya, oh ya udah mulai dari banking aja. Apalagi katanya yang jangan yang saham yang bukan LQ45 deh, maksudnya yang blue betul. chip gitu. Karena kamu bukan expert dia bilang. Karena itu sahamnya bisa tiba naik, turunnya juga kenceng dia bilang gitu kan. Oh ya udah saya coba dari LQ45 which is yang punya pemerintah. Saya masuknya di BRI sama BCA dulu pertama kali Pertama kali. di Jadi banking. seorang Brandon nih Iya, yang investor tuh pertama kali masuk ke saham banking ya. Oke. iya, mahal banking dulu. Jadi di Oke, kenapa? sana ya Nah, nah, gimana? Ah, kamu sendiri melihat dengan apa yang kamu pelajarin, apa segala macam. Sebenarnya saham perbankan sendiri, kamu cukup pede ya atau confident ya kamu hmm, investasi di saham hmm. perbankannya. Ya, kenapa? Karena banking itu kan salah satu esensial nih dari masyarakat ya. Karena kan tau lah sekarang di mana-mana simpan duitnya terus semua di bank. Nggak ada dong kita simpan duit di bawah kasur itu zaman berapa sih gitu kan. Oke, Semua di oke, bank, semua di bank gitu kan. Jadi menurut saya di banking itu salah satu sektor yang paling aman sih ketimbang yang lainnya menurut saya nih, Ci. Koreksi kalau saya salah ya, Ci, ya. oke. Menurut saya itu paling 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 sustainable dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Apalagi kalau banknya itu kayak bank yang udah buku 4, buku 3 itu lebih aman lagi sih sebenarnya sih, Ci. Oke, oke. Menarik sekali. Hmm, Jadi Brandon sendiri ya. juga berusaha gali-gali ya. Maksudnya kira-kira secara Iya. fundamental memang Bank BCA, Bank BRI memang kita ketahui juga merupakan big banks yang kita Hmm, lihat juga mungkin perdagangan Jumat kemarin kalau mungkin Brandon juga masih ada koleksi hmm. BRI itu kan naiknya kenceng banget kan. Maksudnya secara Kenceng-kenceng. ribuan kalau nggak salah kira-kira sampai Hmm. 8% gitu ya. Dan kita lihat juga asing Iya, terus akumulasi buy saham BRI. Jadi menarik banget ya. iya, iya. Iya, iya. Nah, kalau misalnya untung terbesar selama ini kamu Hmm. based on experience, kira-kira kamu pernah beli saham apa nih dan kamu ngerasa cuan? Cuan ya. Kalau cuan sih semua sih cuan sih, Ci. Tergantung Cuan. persentasenya aja sih. Cuan semua sih. Jujur, Wow. dari pertama kali saya masuk sampai sekarang nggak pernah yang namanya loss. Maksudnya saya nggak pernah Oke. cut loss sama mana. Pasti cuan. Seenggaknya cuan beberapa, yang dikit aja nggak apa-apa. Yang penting Oke. jual dulu gitu kan. Oke. Saya cuan paling besar itu bukan paling besar ya, Ci ya. Maksudnya paling yang maksimal di banking Persentasenya juga. berapa? Iya, di banking. Kalau nggak salah itu di BBRI. Di BBRI BRI iya BRI. Saya dapatnya itu sekitaran 10 atau berapa persen? 11% dalam satu Wow. hari. Dalam satu hari. Dalam satu hari. Yes, saya beli hari ini, besok saya belinya hari ini sore sekitar jam 2, besok paginya saya jam 9 saya jual. Itu benar-benar cuma 10%. Saya juga kaget. Oh, oke. Oke. Ini oke sih. Dibandingkan ya tau lah kalau duit kita dimasukin ke tabungan didiemin itu berapa persen sih, Ci? Deposito aja sekarang berapa? 5,75. Oke. Ini itu 5,75 setahun. Ini kayak 10% dalam sehari. Oh, oke sih. Jadi menurut saya memang yang namanya pasar saham ini memang potensinya sangat besar. Oke, oke. Nah, Hmm, kamu sendiri ngelihat nih sebagai anak muda yang ya masih muda lah. Kita lihat hmm. kira-kira kita sekarang tuh udah aware nggak sih sama financial literacy, which is masuk ke dunia pasar modal? Nah, kalau dari financial literacy itu tergantung individual masing-masing ya, Ci, ya. Karena kan ini sesuatu investasi itu sesuatu yang nggak bisa kita paksakan, Oke, nggak bisa kita nyuruh-nyuruh gitu kan. Ini memang personal tuh benar-benar awareness dari seseorang. Nah, oke, maksudnya dari beberapa teman yang saya lihat itu ada yang aware, ada yang enggak. Nah, oke, yang for your info kalau kita tuh generasi milenial tuh disebut sebagai generasi sandwich, di mana oke, kita harus membiayai namanya baby boomers dan generation X yang
yang notabene-nya maksudnya dana masa tuanya itu belum apa ya, belum terprepare. Sedangkan di bawah kita untuk yang udah punya anak itu di generasi alpha kalau nggak salah. Iya, oke. Nah, jadi kita benar-benar harus ini kan, benar-benar harus prepare dengan yang namanya ini generasi sandwich itu. Jadi kita nggak bisa nyalahin semua orang sih. Oh, lu udah prepare belum? Financial literacy lu udah bagus belum ini itu? Nggak bisa karena mereka benar-benar harus a lot of mouth to be fed gitu kan. Harus benar-benar banyak yang harus dibiayai ini itu. Nah, sebenarnya ini tergantung dari individu masing-masing. Asalkan kita less konsumtif aja sih. Karena yang saya lihat sih, termasuk umur-umur sekarang saya itu benar-benar konsumtif gitu loh. Kenapa? Gaji nggak seberapa, tapi investasinya dikit, semuanya habisnya di cicilan. Cicilan apa? Cicilan handphone yang 20 juta. Ya kita nggak usah nyebut merek lah, Ci. Kita udah tahu lah ya. Demi apa? Demi gengsi, 20 juta. Terus apa lagi? Demi mobil. Ya, kita tahu lah ya kalau mobil itu sesuatu yang bukan investment ya, Ci ya. Itu kan udah kebutuhan tersier ya itu ya. Sesuatu yang udah kita beli, kita nggak bakal invest itu. Harganya bakal turun. Terus kita harus banyak maintenance ini itu. Nah, salah satunya itu. Jadi sebenarnya untuk anak-anak sekarang sih lebih baik kurang-kurangnya gengsi dan kurang-kurangnya namanya konsumtif supaya mereka lebih aware namanya dengan ini sih financial literacy sih sebenarnya. Iya, setuju banget sih. Apalagi Brandon juga sempat mention ya, kayak beli saham satu lot aja, bahkan which is kalau kita beli coffee aja itu lebih mahal gitu bahkan ya. Bener, iya bener. Itu kopi berapa sih? 30. Ya lu tahan-tahan lah, tahan-tahan. Maksudnya kalau memang nggak tahan ya udah kopi saset sih, kenapa sih 2.000 gitu kan. Ya udah sisanya maksudnya nggak itu bukan suatu alasan sih, bukan suatu alasan. Oh, gua nggak bisa investasi karena gua punya kebutuhan kopi gitu. Ya itu maksud saya konyol sih menurut saya. Maksudnya kalau beda kalau gue nggak bisa investasi karena di rumah gue nggak cukup nih kebutuhannya. Oke, still acceptable lah. Tapi kalau yang namanya kopi, yang namanya segala sesuatu yang namanya hedonista itu nggak masuk sih. Iya, dan anak-anak umur sekarang biasanya malah arahnya ke sana ya, lebih culture-nya ke sana ya. Iya. Karena memang lingkungannya itu sih, lingkungannya. Iya, setuju banget sih. Nah, tadi kamu bilang kamu paling suka saham perbankan karena kamu merasa itu sektor yang paling aman gitu ya. Secara kita mikir secara basic aja, wah kita tahu uang yang banyak masyarakat Indonesia pasti kan taruhnya ke bank gitu. Jadi kayak ya udahlah, no worry too much kita invest di perbankan. Nah, kalau dari sektor lain mungkin yang Brandon juga pernah pengalaman, pernah investasi, kira-kira sektor apa nih? Kalau saya sih dua aja sih kebanyakan ya, Ci ya. Yang di prime itu pasti sektor banking, perbankan. Nomor 2 sektor consumer. Seperti Unilever, Indofood, karena itu salah satu yang menurut saya agak susah untuk turun atau apa. Turun iya, tapi I mean like nggak sampai signifikan gitu. Kenapa? Karena konsumer itu kan contohnya Unilever tuh produksinya apa sih, sabun segala macam, sampo. Kita tiap hari sampoan dong, kita tiap hari sabunan dong gitu kan. Itu sesuatu yang nggak mungkin kita nggak beli gitu loh. Itu tergantung dari perusahaan masing-masing aja. Oh, kita mau beli yang merek apa. Tapi itu sesuatu yang menurut saya sustainable juga sih, karena udah salah satu kebutuhan gitu. Nggak mungkin kita nggak pakai sih itu sih. Jadi pilihan saya tetap di consumer dan ini sih. Perbankan, apalagi mie instannya, apalagi mie instannya Ci ya. Oh, Indomie, wah. Iya, Indomie di mana-mana iya. Orang Indonesia kayaknya nggak ada yang nggak suka Indomie. Iya, pasti ada itu kan. Apalagi anak-anak kosan ya Ci. Wah. Itu kan. Dan memang mungkin kalau aku boleh namain dikit, apalagi di kondisi sekarang pandemik, which is sekarang kita tahu orang diem di rumah segala macam, bisa kita katakan bahwa sektor consumer ini memang cukup defensif karena orang-orang nggak mungkin nggak makan nggak minum gitu ya, primary needs gitu. Jadi ya benar. Setuju banget kenapa orang lebih better untuk investasi dalam bentuk ke sektor consumer gitu. Ya. Nah, kalau untuk financial planning, kira-kira Brandon sendiri biasa alokasiin dana untuk investasi itu berapa persen sih? Mungkin bisa sharing ke kita nih, kira-kira biar teman-teman yang masih muda juga pengen coba main saham, kira-kira dananya berapa persen harus dialokasikan untuk main saham? Kalau saya ya, kalau pribadi sih itu
contohnya 100%, from 100%, 50% like udah pasti itu masuk ke saving. Karena savingnya itu udah including emergency fund, segala macam lah termasuk yang 50% itu. Yang sisanya itu 30 saya masukkan investment, 20-nya lagi untuk daily needs, kebutuhan, which is yang segala macam lah, kebutuhan rumah tangga ini itu, dan juga yang namanya entertainment. Karena kita juga manusia dong, butuh entertainment, maunya kerja mulu kayak mesin kan gitu, tapi nggak ada entertainment masing-masing gitu kan. Jadi kalau saya sih kadang lebih 30%, kadang sampai bisa 50% sih, nggak 50 lah, 40 lah, 30 sampai 40 lah. Kalau kebutuhan masih dikit ya udah masukin gitu. Apalagi kalau yang namanya ada excessive amount ya, kelebihan gitu, dapat bonus kayak apa kayak, ya udah langsung masukin aja gitu, nggak usah pusing-pusing lagi gitu. Oke. Nah, kalau kamu sendiri pengennya sebenarnya kamu lebih ke investasi atau sebenarnya lebih ke trading sih? Karena kalau investasi kan kita ngomong jangkanya panjang ya, lebih ke long term period. Jadi gini, kalau kita yang namanya investasi saham itu sebenarnya tergantung dari masing-masing pribadi. Kalau saya sih campuran sih. Ada yang namanya investasi jangka panjang, ada yang namanya dengan trading. Tapi dalam investasi itu kita harus memakai yang namanya investment mind. Jangan pakai namanya gambling mind. Investasi itu bukan sesuatu yang untuk gambling. Karena ada yang beberapa teman saya yang investasinya, oh hari ini gue beli nih, besoknya turun kan, aduh tahu gitu gue nggak beli gitu kan. Jadi mereka udah kayak gambling gitu. Maksudnya, oh kenapa turun gitu lah. Ini kan sesuatu yang namanya investment ya. Ya udah diinvest aja, biarin aja. Kalau rasa udah turun ya udah beli dulu, average down supaya kedepannya juga lebih bagus kan gitu kan. Nah, tapi mereka nggak, ya udah gue maksudnya ngelihatnya di bagian tren yang turunnya, turun nih. Maksudnya ya komplain mulu gitu kan. Ya itu namanya udah gambling mind gitu. Harusnya kan investment gitu kan. Kan namanya investasi gitu. Kalau saya sendiri campuran sih, Ci. Ya, jadi kalau yang benar-benar saya invest itu di banking pasti semua. Tapi kalau yang namanya untuk trading itu banking ada juga sih, banking ada, consumer ada, even di komoditas juga ada sih kadang-kadang. Oke, komoditas juga ada main berarti ya. Oke. Iya sih, menarik banget. Dan memang kita lihat juga banyak orang juga, ini mungkin aku ada tambahin sedikit juga ya, orang berpikir pertama kali masuk saham tuh mungkin ada kekhawatiran juga, Brandon, karena orang wah saham itu judi, saham itu gambling, karena tadi juga Brandon sempat mention ya kalau pikirannya lebih bukan invest mind tapi lebih ke gambling mind gitu. Padahal sebenarnya kalau kita klarifikasi saham itu totally bukan gambling gitu ya, karena kalau kita tahu fundamentalnya, kita tahu itu company-nya bagus gitu, dan misalnya secara yearly emang secara bertahap memang laporan keuangannya bagus ya, apa yang kita sampaikan itu gambling, justru memang punya future gitu, bener nggak sih? Karena kan kayak gini deh sih, kalau gambling itu kan sesuatu yang kita benar-benar yang namanya nggak ada yang nggak ada clue-nya gitu loh. Betul, clueless. Karena benar-benar nggak ada clue-nya apaan sih gitu kan, benar-benar iya kayak benar-benar nasib deh gitu. Tapi kalau namanya investasi saham itu kan udah difasilitasi yang namanya trennya segala macam, udah namanya ada yang namanya candlestick ya nggak salah aja, candlestick segala macam gitu. Gimana? Iya, candle itu kita bisa ngelihat kan, oh kapan naik, kapan turun, even itu nggak 100% bisa diprediksi secara benar ya, tapi at least ada sesuatu, ada gimana sih? Ya, ada core-nya, oh ternyata ini gitu. Tapi kalau namanya gambling itu kan enggak gitu loh. Jadi menurut saya kalau invest itu harusnya dalam jangka panjang, nggak apa-apa, even turun, even naik, ya udah namanya invest gitu ya. Ini sih. Ya. Setuju banget. Nah, mungkin nih hal apa sih yang paling menarik yang mungkin kamu selama main saham tuh pengalaman apa nih yang mungkin kamu bisa share, ya mungkin juga kamu tadi sampaikan kebanyakan cuan terus ya, tapi mungkin nggak kamu pernah rugi gitu. Nah, kamu pernah cut loss selama kamu main investasi saham apa gitu? Pengalaman yang paling lucu itu baru-baru akhir ini sih. Tau gak sih yang BRI itu kan, Cici tahu kan, kita tahu nih akhir ini trennya bener-bener kayak menanjak turun kan gitu kan. Nah itu banyak yang terberfir tuh cuy. Oh BRI 1.800 lebih murah dari Ciki ini itu. Iya gitu kan. Maksudnya kalau yang namanya kalau investment itu kita harus namanya tahan kontrol pikiran sih Ci. Harus kontrol pikiran kan di sana itu banyak benar-benar godaan. Ada yang bilang naik nih, ada yang naik turun karena kita nggak tahu kan. Even itu naik atau turun gitu kan. Jadi
Di sana saya sempat beli BRI di 2.600-an gitu lah. Oke. Nah, akhirnya tuh turun sampai 2.200 yang nggak salah itu ya, Ci ya. Ya. Mm-mm. Masa sih? Ya, di sana ada yang banyak yang tebak prediksi, 1,1800 lebih murah dari snack ini itu apalagi Garuda teman saya bilang lebih mahal permen relaksa deh gitu kan. Oke. Iya ini itu tapi di sana kita ya udah namanya investment, ya udah average cut down kita beli Oke. dulu selama kita masih ada amunisinya, selama kita masih ada fund, ya udah cut down. Nah intinya apa, cuan kan saya kan saya belinya di 2.600, cut down terakhir di 2.400 dan hari itu Oke. hari apa sih, hari Kamis ya Cia, Hari lompat Kamis ke 2.900 kan, 2.200. iya kan. Hmm. Nah Jadi gimana iya teman-teman yang punya iya di sana ya udah akuntan? saya jual gitu. Oke, oke. Oh, luar biasa. Hmm. Berarti pengalaman luar Hmm. biasa baru akhir-akhir ini juga terjadi Hmm. ya. Jadi kayak teman-teman mungkin yang Iya. banyak rumor, banyak yang mungkin juga sentimennya lebih ke arah negatif, bilang BRI ke di bawah 2.000, ternyata malah justru kalau kita confident dengan company-nya justru Hmm. malah bounce back ya ternyata ya. Iya. Ya kalau namanya LQ45 sih saya nggak worry amat lah karena itu kan pemerintah kan. Kalau pemerintah Hmm. sih udahlah santai aja sih. Tapi kalau yang namanya di luar pemerintah ya agak was-was ya. Hmm. Itu Nah sih ya, Ci. oke. Oke, ini Hmm. ada pertanyaan nih dari Pak Hmm. Robert. Mungkin kita bahas sedikit. Sharing dong cara trading yang tanpa cut loss. Nah, Hmm. tadi Brandon udah bilang kalau kebanyakan cuan itu lebih karena memang investasinya di company yang kita yakin pertama LQ45, blue chip Hmm. juga. Gitu. Terus apalagi nih Ya. mungkin Brandon bisa sharing? Yang seperti saya bilang itu kalau lagi turun ya udah average down aja sih. Atas down. Dikit-dikit average down aja sih karena namanya investmentnya. Kalau cut loss ya rugi dong, bukan investment namanya gitu. Udah namanya trading gitu kan. Kalau investasi jangka panjang ya udah jangan dilihat deh karena kan kita udah tahu memang dana yang dialokasikan ini khusus investment, bukan untuk yang hal yang untuk contoh kayak emergency fund untuk kebutuhan harian, memang udah khusus untuk investment, ya udah ditaruh di sana aja gitu, maksudnya nggak bakal hilang juga sih gitu kan, as long as kita juga harus responsible juga dalam dana ini, maksudnya pengolahan dananya jangan semata-mata gue main saham nih gitu kan kelihatan bagus gitu padahal maksudnya pas transaksinya itu bukan transaksi yang benar gitu loh, maksudnya belinya Oke. berdasarkan naluri gitu, impulsif belinya gitu kan. Jadi menurut saya sih sebelum investasi kita harus tahu juga investasi apa yang kita masuk, investasi sahamnya apa kita beli. Jadi ya untuk meminimalisasi yang namanya average cut loss ke depannya gitu. Iya, iya, iya. Hmm. Memang setuju banget sih. Dan juga mungkin Hmm. buat Pak Robert, ini ada sharing sedikit juga bahwa betul Hmm. sekali. Biasanya sih kalau kita mengenal ada metode dollar cost averaging. Jadi yang tadi tadi Brandon sampaikan bahwa dengan kita perlahan selama kita punya dana yang bisa kita Hmm. alokasikan untuk investasi, itu biasanya kita akan masukkan secara bertahap ya. Jadi nggak langsung Iya. all in gitu. Kayak Iya tadi benar. Brandon mungkin aktif banget dengan BRI, BCA, tapi saya yakin Brandon juga bukan yang langsung all in dengan uang yang dia miliki 100% Iya. masukin ke sana gitu. Pasti kan juga Brandon Benar. punya strategi khusus gitu. Jadi Iya. bertahap, nanti mungkin ketika turun lagi Brandon masuk lagi gitu. Jadi kita mengenal itu istilah dollar cost averaging. Jadi perlahan tapi selama nantinya kita yakin itu akan rebound, tentu kita akan menikmati returnnya juga setelah itu gitu ya. Iya benar. Nah, ya, setuju banget. Nah, ini Brandon Hmm. nih, untuk anak muda sekarang, tips and trick Hmm. untuk anak muda yang pertama kali mau terjun ke pasar modal. Kira-kira apa nih? Pertama ya, nomor satu tuh jangan pernah yang namanya takut untuk investasi. Karena Oke. ada beberapa, not just for the youngsters ya, ada beberapa teman saya yang udah agak berumur gitu lah ya, udah berkeluarga, udah berumur, pasti tanya, kenapa nggak investasi ya? Gue takut karena investasi ya udah kedepannya kayak gitu-gitu juga, cuan sekarang nanti kedepannya juga loss juga gitu kan. Oke. Enggak sih menurut saya sih, karena yang maksudnya kalau kita yang ngikutin dari dulu, contohnya kalau di BBC ada Ci, dari tahun 2015 sampai tahun 2019, karena kalau bukan COVID sih sekarang udah 30 ribuan ya, dari 18.000 ya Ci ya. Betul. Dari 18.000 udah sampai 30 ribuan, itu Di atas kita 30 ribu. kalau benar kalau kita
nyicil dikit-dikit dari dulu, nyicil dikit sampai sekarang udah cuannya udah berapa persen gitu loh. Terus yang namanya untuk teman-teman yang lagi nge-view itu kalau mau invest, jangan berpikiran kayak go big or go home. Karena ada yang berpikiran, dikit banget sih modal lu, cuannya berapa ribu sih, berapa puluh ribu sih, kayak gitu kan. Ya, itu tergantung dari masing-masing capital masing-masing ya gitu ya. Karena itu nggak semua orang tuh bakal punya modal yang gede, bakal modal yang banyak gitu. Yang penting start small, collect from the scratch, and then expand. Oke. Ya, dikit-dikit gitu ya, namanya dikit-dikit jadi bukit lah kalau bahasa Indonesia gitulah. Jadi jangan tiba-tiba banyak gitu ya. Ada juga yang masukin banyak, yang ngerugi banyak juga gitu kan. Tapi yang namanya investment ya, do not put all the eggs into the basket gitu. Ya, setengah-setengah dulu, dikit-dikit dulu, nggak apa-apa sih. Jangan takut sih kalau yang namanya investasi itu. Daripada investasi aneh-aneh sih, kan sekarang banyak kan yang MLM itu, udah banyak yang ketips, iya. Tapi yang kalau kayak gitu nggak takut, pada nggak takut tuh. Karena kenapa udah dikasih sugesti, ya udah lu bakalan cuan banyak, lu bakalan ini itu. Jadi mereka dibeli namanya false hope gitu. Enak banget ya. Tahunnya 1 minggu hilang. 2 minggu hilang, terus ditilep semuanya puluhan juta gitu. Di sana sih mereka nggak merasa sakit gitu. Tapi kalau yang namanya di investment, di saham turun dikit, sakit banget gua, tahu gitu kemarin gua nggak beli ini itu. Kayak coy, kalau gue tahu kayak gitu, gue juga gak bakal beli gitu loh. Karena semua juga, nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi nama investment itu ya pakai pikiran investment aja, investasi jangka panjang. Jangan takut namanya rugi. Rugi average cut down, amunisi. Lagian itu juga duit kamu yang dimasukin ke dalam gitu kan. Sama aja gitu. Iya. Setuju, luar biasa banget. Ya, apalagi mungkin teman-teman di sini juga mungkin aku sharing sedikit bahwa dengan kondisi COVID sekarang kita tanda kutip bukan kita merasa ini jadi opportunity yang bisa diuntungkan atau gimana ya, tapi memang kondisi sekarang membuat kemarin sempat IHSG turun drop cukup signifikan. Sebenarnya banyak hal orang berpikiran bahwa muncul kekhawatiran, ketakutan, tapi sebetulnya kalau kita bisa bilang ini sebagai kesempatan peluang besar juga ya, karena mungkin kalau kita bandingkan, kita compare dengan beberapa tahun di mana suatu negara pernah mengalami krisis gitu, banyak hal kita bisa bilang banyak muncul orang kaya baru karena mereka yang memanfaatkan opportunity tersebut gitu, kayak mungkin Brandon tadi sampaikan BS itu, siapa yang sangka gitu, karena kita nggak pernah tahu kapan, tapi kita pun nggak tahu kapan itu akan bounce back gitu ya. Tapi selama kita yakin, kita juga nggak perlu takut terlalu berlebihan karena kita tahu company itu bagus ya, seiring berjalan waktu ya itu akan rebound juga gitu ya. Iya, karena maksudnya kalau ada investment itu mereka nggak stay the same gitu, karena bakalan naik, bakalan turun gitu. Jadi asalkan yang namanya investment ya udah diamin aja gitu. Nanti kalau udah naik ya udah cuan, jual, terserah sih itu sih. Memang tergantung dari individu masing-masing sih, mau mereka investasi jangka panjang apa trading. Tapi ya selagi kita investasi dalam namanya saham itu ya nggak usah takut, asalkan kalau kita memang maksudnya yang di blue chip segala macam gitu sih. Iya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih dari Pak Sony Winata. Dalam kondisi ini, saat ini lebih baik investasi atau trading? Nah, mungkin Brandon sharing gimana nih? Bagusan investasi atau trading nih? Kalau saya tetap di investasi. Kenapa? Ya? Karena benar, karena dalam namanya pandemi COVID itu kita nggak tahu bakalan ke depannya gimana. Karena sekarang even PSBB aja udah dilonggarin, udah ini kan semuanya kan. Nah, takutnya kan contoh nih kalau kita udah belinya harganya agak tinggi ya, udah mahal gitu. Tiba-tiba datang yang wave 2, drop lagi itu. Kan kita nggak tahu kan kapan itu kan, sih kan? Drop lagi. Nah, kalau udah drop nanti nyalahin lagi. Katanya trading ini itu jualnya gitu. Enggak, investasi ya udah kalau turun ya udah didiamin aja gitu. Didiamin, average cut down. Justru kan kalau dia udah turun ya udah average cut down, beli lagi kan biar lebih turun lagi kan harganya gitu kan. Nah, karena yang seperti kita tahu ya Cia, karena COVID ini kan pemerintah nggak mau selamanya COVID, maksudnya selamanya stay the same dong COVID ini, bakalan end kan gitu kan. Nah, by the time itu end pasti bounce back semua gitu. Even sekarang yang belum ada vaksin ditemukan ini aja pun masih bisa bounce gitu. Apalagi kalau kedepannya udah ditemuin vaksin segala macam, bisa-bisa harganya tambah naik lagi gitu. Jadi untuk sekarang sih investasi aja sih, jangan trading sih. Kalau menurut saya sih ya. Oke, ya setuju banget sih, karena nanti ketika market udah rebound justru ketinggalan momen. Banyak juga yang kayak FOMO, jadi kayak ketinggalan momen. Teman-teman udah pada masuk, kita malah ketinggalan karena kita banyak eksekusinya lama ya, karena banyak kekhawatiran, terlalu banyak berpikir lebih banyak gitu.
Ada pertanyaan lagi nih, Brandon. Gimana kiat untuk pemula yang mulai ingin berinvestasi, namun nggak ada skill dan pengetahuan akan saham? Jadi benar buta. Sebenarnya ini ceritanya kayak Brandon ya. Awal juga pengen itu nggak tahu kan mulai dari mana, ya kan? Gimana? Iya. Untuk Kotomi ini ya. Jadi awalnya Tommy Chen ini. Jadi awalnya saya juga nggak ada pengetahuan sama sekali, kayak benar-benar buta, nggak ada yang ibaratnya nggak ada yang guide lah segala macam itu. Yang nomor satu kita harus foundationnya harus kenceng juga sih. Jadi kita baca-baca buku juga sih. Nah, baca-baca buku ya di highlight juga. Oh, ini apa sih? Ini apa sih? Jangan ibaratnya kalau kita ada buta nanya ke orang, ini apa sih? Kesel juga orang-orang gitu kan. Maksudnya ya seenggaknya you know lah what you want to ask gitu. Kamu tahu kamu apa yang mau kamu tanya gitu. Oh, ternyata ada ini sih artinya apa sih? Ini artinya apa sih? Jadi kita yang ngejelasinnya juga enak gitu. Nah, udah setelah kayak udah oke secara teori, ya udah baru mulai masuk ke namanya yang tradingnya secara online. Trading online itu sekarang udah gampang banget ya, Cia. Udah bener-bener, apalagi smartphone ya. Smartphone siapa sih yang nggak ada gitu? Jarang lah yang nggak ada smartphone-nya. Dan udah convenient segala macam trading online itu. Jadi menurut saya mulai dari trading online ya udah coba-coba dulu aja, masukin dikit dulu. Oh, ternyata gimana sih? Karena kan manusia itu harus ada practical juga kayak ada praktek baru tahu. Oh, ternyata kayak gini ya caranya, gini-gini sih. Jadi menurut saya ya udah mulai dari belajar foundation, nanya ke orang, artikel gitu aja sih. Karena saya juga kayak gini sih sebenarnya sih. Atau boleh tanya Cici ini kalau nggak ngerti. Cici ini expert. Boleh. Iya. Luar biasa banget nih, Brandon. Kita udah diskusi bareng secara kira-kira kiat awal pemula mau masuk gimana. Nah, ada pertanyaan lagi nih, sekali lagi nih. Pernah invest atau trading di saham second liner nggak nih, Brandon? Second liner sih saya belum pernah nih. Belum pernah? Benar-benar. Jadi teman-teman yang mungkin kalau anak-anak muda, wah mungkin dengar saham gorengan, segala macam yang wah volatilitasnya cukup tinggi, Brandon belum pernah? Nggak pernah, karena saya pernah sekali. Pernah sekali. Saya baru ingat pernah di Pekim kalau nggak salah. Oke. Ya, pabrik kertas itu. Saya belinya di berapa ya? 6.000, 5.900 lah. Tiba-tiba besoknya 4.700. Kaget, bukan palang. Untungnya saya di sana aja kan. Nah, makanya saya dari awal maksudnya udah bilang ke Cici, ke teman-teman, kalau yang namanya trading itu untuk pemula jangan macam-macam yang nama second liner. Di LQ45 dulu aja. Second liner tuh benar-benar udah expert banget, udah tahu gimana trennya segala macam itu baru. Tapi kalau memang mau ya udah you go ahead then. Kamu mau taking the risk ya udah. Karena saya selama ini saya masih main aman. Di LQ45 semua, karena LQ45 yang paling menjanjikan sih untuk situasi pandemi seperti ini sih sebenarnya. Oke. Dan memang hati-hati aja sih kalau second liner. Ya, tapi ya mungkin aku tambahin dikit, sebenarnya second liner juga kalau selama perusahaan itu bagus juga memang ada juga yang menguntungkan ya. Tapi memang dengan kondisi sekarang orang cenderung untuk lebih concern ke saham-saham yang memang blue chip dan LQ45 gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga mungkin teman-teman yang pengen tahu lebih dalam, karena mungkin secara tadi mungkin kamu mention juga perusahaan pabrik kertas, tapi kan secara opportunity dan secara peluang memang mungkin secara bisnis juga bagus gitu. Kita kan melihat lebih dalam juga secara fundamental si perusahaan tersebut gitu ya. Tapi kalau memang mau aman dan memang mau defensif dengan kondisi sekarang ya mulailah saham yang memang masuk LQ45 dan memang blue chip gitu ya. Iya, benar. Paling aman sih blue chip sih. Betul. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau mulai belajar saham dan lain sebagainya, di profilnya Ciptadana itu bisa kalian klik. Ada satu link yang nanti kalian bisa isi data diri kalian. Nanti mungkin kita dari tim Ciptadana juga akan bantu follow up, karena kita ada tim retail marketing kita juga. Nanti mungkin kalau mau belajar dan lain sebagainya juga pasti kita akan bantu edukasi juga. Nah, salah satunya Brandon sendiri nih kan dari awal yang tadinya nggak tahu, mungkin sekarang mungkin bisa kita bilang juga, wah udah expert juga nih, udah bisa memilah kira-kira saham apa aja yang Iya. Apa aja yang bagus buat dikoleksi jangka panjang. Oke, mungkin gitu aja sih Brandon. Ada mau disampaikan lagi Brandon mungkin buat teman-teman? Mungkin lebih ke pertanyaan ke Cicinya sih sebenarnya sih. Waduh, mau nanya apa nih? Iya. Kan kita tahu lah ya, sekarang maksudnya lagi situasi pandemi COVID yang nggak menentu ke depannya gitu. Menurut Cici nih,
sektor apa sih yang paling menjanjikan, lebih potensial? Apakah di banking, apakah di consumer, apakah di komoditas, menurut Cici? Ya, kalau saya pribadi sih Mm-mm. lumayan agak sejalan sama Brandon ya. Tadi Mm-mm. dan sempat sampaikan juga mengenai saham perbankan. Nah, kalau aku pribadi, aku biasa mensarankan klien aku lebih ke sektor perbankan karena kita lihat Mm. memang khawatiran sektor perbankan ini concern itu tertuju kepada NPL ya, non performing loan. Di mana non performing Mm-mm. loan ini memang di Mm-mm. kuartal kedua kemungkinan akan mengalami kenaikan. Tapi selama di buku 4 tadi kita lihat Mm-mm. juga beberapa bank seperti BCA, BRI, Mandiri dan juga Bank BNI, kita lihat secara profit yang dilaporkan di first quarter Mm-mm. di tengah kondisi sekarang yang cukup tidak menentu, kita lihat juga masih bisa melaporkan kinerja yang cukup positif gitu. Dan kita lihat juga memang secara jangka panjang, tadi Mm-mm. Brandon juga sampaikan kayak saham BCA aja. Coba kalian misalnya invest dalam jangka waktu mulai start tahun 2015 gitu. Dan kita lihat lagi di tahun 2019, ini di luar kita Mm-mm. extraordinary issue seperti corona ya, kita lihat saham perbankan seperti biasa itu kan naiknya cukup Mm-mm. signifikan karena asing cukup banyak akumulasi buy di saham perbankan gitu. Jadi aku juga setuju kalau sektor perbankan itu merupakan sektor andalan kita. Yang kedua itu adalah balik lagi sektor consumer, Mm-mm. itu seperti ICBP. Kemarin juga teman-teman lihat ICBP itu ini lumayan opportunity juga ya, karena kemarin sempat drop karena asing banyak yang jual juga. Tapi kita lihat sebenarnya secara opportunity, seperti tadi Brandon mungkin simple aja kita pikir mana mungkin sih orang nggak beli Indomie gitu misalnya, nggak konsumsi mie instan juga, kayak mungkin barang-barang nggak di luar food and beverage seperti sampo, sabun segala macam kan orang pasti tetap beli gitu ya. Jadi itu kan termasuk kita bisa sampaikan itu primary needs gitu. Yang ketiga mungkin ini cukup menarik ya, dari sektor komoditi mungkin dari MDKA gitu, karena kita lihat MDKA ini kan bergerak di sektor komoditi yang itunya kontributornya itu adalah emas dan juga copper gitu. Dan di tengah kondisi yang tidak menentu, dibanding kita beli emasnya secara batangan gitu ya, kenapa nggak kita beli saham yang bergerak di sektor yang emas gitu, karena emas sendiri secara pergerakan itu naiknya cukup lumayan gitu. Dan MDK mungkin kalau Mm-mm. teman-teman perhatiin juga kenaikannya juga cukup lumayan, karena di tengah uncertainty biasanya orang melirik emas dianggap sebagai safe haven juga gitu. Gitu sih Brandon, Mm. kurang Iya, lebih iya. ya kita punya bayangan sama lah ya, consumer Iya, iya. ya, perbankan dan Hmm. juga ya. Kalau komunikasi gimana, Ci? Ada pertanyaan temen sih dari Wery Vincent. Katanya di communication gimana? Seperti Ya, Telkom mungkin. Nah, ya, ya Telkom hmm, ya. Ini Telkom menarik banget juga nih. Di tengah kemarin hmm, BRI mungkin naiknya banyak, tapi kemarin hmm, Telkom kalau teman-teman perhatiin, Telkom kemarin juga sempat koreksi ya. Mungkin di kisaran hmm, 3.100 kalau aku nggak salah. Nah, itu di Telkom sendiri kita sebenarnya lihat Telkom ini merupakan market leader, government juga, dan kita lihat sebenarnya secara kinerja ini masih cukup positif gitu. Dan kemungkinan sebagai sektor yang terdampak COVID, kita lihat ini Telkom sebenarnya tidak begitu seperti sektor-sektor lain yang mungkin dampaknya cukup signifikan. Sebenarnya Telkom sendiri juga ini bisa diperhatikan juga nih buat teman-teman. Kemarin juga sempat koreksi, hmm. karena kita lihat apalagi Telkom sebentar lagi ada RUPS yang akan membagikan, mendeklar dividen yang akan dibagikan. Ini menarik nih, biasanya kalau diumumkan mau bagi dividen berapa, biasanya investor langsung berburu saham tersebut sebelum Ya, harganya ya. naik. Kenapa nggak kita Hmm, koleksi ketika harganya kemarin hmm, terkoreksi gitu. hmm, hmm. Oke, oke. Jadi teman-teman yang nanya udah jelas ya, gimana ya. Terus ini ada lagi, Ci. Oke. Kira-kira nih, Hmm, kan kita nggak tahu nih, lagi pandemi segala macam gitu. Kira-kira ada gambaran nggak sih, kapan market itu bakalan bounce back atau probably ada penurunan lagi kah? Atau gimana? ya, kalau dari aku sendiri, kita lihat selama ini ketika market kemarin sempat turun, drop, kalau nggak salah di bawah 4.000, di kisaran 3.900, terus Hmm. perlahan mengalami kenaikan. Sebenarnya kita lihat siapapun orang nggak ada yang tahu ya bottomnya kapan gitu ya. Mm-mm. Kalau Mm-mm. pertanyaannya mungkin nggak balik lagi ke 3.900, kenapa nggak? Bisa aja. Kayak tadi Brandon juga bilang, mungkin nggak dengan Mm. PSBB yang dilonggarkan, kita tahu di berbagai negara, nggak cuma Indonesia, Mm. lockdown itu mulai dilonggarkan gitu ya. Yang kita menjadi concern investor, nggak cuma investor dalam negeri, tapi investor global, mungkin kita masih lihat potensi dengan pelonggaran PSBB, pelonggaran lockdown, itu kira-kira dampaknya seperti apa? Apakah
consumer spending itu akan tumbuh karena kita khawatirin kan GDP akan turun ya, atau mungkin banyak yang perkirakan juga akan minus gitu. Apakah dengan pelonggaran PSBB ekonomi akan tumbuh atau justru akan ada second wave setelah itu? Nah, yang dikhawatirkan kan nih, kalau secara pengalaman pernah terjadi second wave yang muncul itu justru korban yang diakibatkan itu justru lebih besar gitu, dan kita khawatir pemerintah juga pasti akan fokus ke dua hal ya, tentunya kesehatan masyarakat Indonesia dan juga perekonomian negara gitu. Dan kita lihat kalau di pertanyaannya akankah balik, siapapun nggak bisa prediksiin, tapi mungkin aja itu terjadi karena kita nggak tahu bottomnya kapan. Tapi kalau nanti potensinya bounce, aku sendiri sih pribadi mungkin ketika nanti ini udah kondusif segala macam, secara fundamental Indonesia tuh sangat cukup kuat, jadi nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena kalau banyak yang perkirain sama nggak dengan kondisi tahun 98 gitu ya, atau kondisi 2008 yang bisa kita perhatiin sampai sejauh ini so far rupiah. Nah, kalau teman-teman perhatiin rupiah ketika tahun 98 itu banyak banget depresiasi tuh, turunnya drop banget gitu ya, tapi bisa dilihat sampai detik ini ya, sampai detik ini kalau mungkin bisa dilihat rupiah tuh tetap terjaga dengan baik. Artinya pemerintah cukup memiliki tindakan yang cukup cepat ya untuk menanggulangi kondisi ini gitu. Rupiah terjaga dengan baik, inflasi juga so far dengan kondisi seperti ini masih bisa termaintain lah. Jadi kalau pertanyaannya akan bounce back, persisnya mungkin aku sendiri nggak tahu kapan, tapi itu akan rebound atau enggak, saya yakin bahwa Indonesia itu potensi jangka panjang tuh sangat-sangat bagus gitu. Oke. Terus pertanyaan terakhir, Ci. Ini sebenarnya pertanyaan dari teman sih. Nah, teman saya nanya, kan sekarang COVID itu masih belum ada vaksinnya sih, segala macam. Nah, kalau kedepannya udah ada vaksin, pasti vaksinnya tuh mungkin aja bisa diproduksi Indonesia. Apakah dalam saham-saham yang namanya dengan medical, contoh tuh Kimia Farma atau Kalbe, kedepannya itu bisa mengalami bounce atau gimana gitu? Karena kan ini mungkin ada kaitannya lah dengan vaksin produksi apa gitu kan? Gimana itu ya? Iya, kalau untuk vaksin ya, kita lihat dari sektor farmasi belakangan juga ketika pandemik ini muncul, Kalbe Farma, Kimia Farma juga cukup mengalami kenaikan ya. Dan kita lihat juga nantinya kalau memang vaksin tersebut nantinya bisa dilakukan oleh anak bangsa, oleh Indonesia sendiri tentunya, kita lihat tentu ini akan memberikan sentimen yang positif untuk Kimia Farma tentunya, karena dari sektor kimia, dari farmasi dan juga dari government juga, dan tentunya Kalbe Farma, karena kebelakangan kita lihat juga sektor kedua saham ini, khususnya Kalbe Farma, Kimia Farma ini cukup diakumulasi juga oleh investor dalam negeri. Dan kita lihat kenapa orang melihat itu, karena mereka yakin bahwa nantinya Indonesia bisa mungkin menciptakan vaksin sendiri ketika nantinya mungkin negara-negara lain bisa muncul gitu. Oke, cukup dengan cukup sih. Oke, ada yang perlu disampaikan lagi sih? Mungkin ke teman-teman sebagai expert dari trading online, health trading online, ada yang bisa dibilang ke teman-teman mungkin apa gitu sih? Iya, buat teman-teman mungkin aku sampaikan kalau misalnya tadi kayak Brandon juga, ini aku pengen undang Brandon karena Brandon tuh benar-benar nyata ya, maksudnya pengalaman yang dia rasain segala macam. Jadi benar banget kata Brandon, pertama kali investasi jangan pernah takut pertama kali untuk memulai gitu, karena kalau kita nggak tahu, kita nggak pernah mulai, ya kita nggak tahu gitu apa yang lebih baik kita tahu gitu daripada kita nggak pernah coba gitu kan. Dan yang kedua, mungkin teman-teman yang khawatir juga kira-kira edukasi nanti akan diajarin nggak dan lain sebagainya, mulainya dari mana, jangan khawatir, nanti dari tim Cipta Dana juga kita akan bantu, kita karena ada retail marketing kita juga punya research yang cukup kuat. Tim kita mengcover semua sektor yang ada di Bursa Efek. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar, mau tanya kira-kira gimana, Cipta Dana akan bantu fasilitasi hal tersebut gitu. Jadi teman-teman yang mau mulai belajar bisa, tadi aku sampaikan di profil Cipta Dana itu ada link, nanti kalian bisa isi data diri. Nanti kita juga biasanya secara reguler bikin ada yang namanya sekolah pasar modal, Brandon. Jadi diajarin juga dari fundamental, mulainya dari mana gitu. Jadi harapan kita sih kita bisa nge-guide lah teman-teman yang mulai mau investasi saham gitu. Gitu sih, Brandon. Ya, jadi teman-teman ada pertanyaan atau apa, boleh klik di profile Cipta Dana, mungkin ntar bisa di-guide segala macam sama Cici ini ya. Tuh Ci, ada pertanyaan tuh Ci, dari siapa nih? Analisa buat pergerakan saham besok.
Nah, untuk pergerakan saham besok ya ini cukup menarik ya. Mungkin teman-teman hari ini kebetulan libur karena hari Pancasila, tapi kalau teman-teman perhatiin dari bursa Asia sendiri cukup mengalami penguatan. Ini lebih karena data manufacturing PMI itu yang dilaporkan itu tumbuh expanding di bulan Mei. Dan ini tentunya memberikan sinyal positif bahwa kondisi recovery di China ini ternyata better than expectation ya. Dan kita lihat untuk di bursa Asia mayoritas mengalami penguatan. Dan kita lihat juga dari sisi indeks global lainnya, dari bursa Wall Street, juga Dow Jones Future terpantau mengalami penguatan. Tapi kita coba nanti kita lihat nanti pembukaan Dow Jones seperti apa, karena kita lihat juga berbagai sentimen global kan ini masih cukup besar ya, seperti tension US dan China, dan juga tentunya concern balik lagi ke pandemik. Dan kalau kita prediksiin sih kayaknya nampaknya di hari Selasa kemungkinan akan mengalami penguatan ya, melanjutkan penguatan di hari Jumat kemarin gitu. Karena Jumat kemarin itu menarik sekali, BRI itu diakumulasi asing cukup besar ya. Dan kita lihat kemungkinan dari sektor perbankan sendiri kemungkinan masih ada potensi mengalami penguatan, dan juga mungkin teman-teman perhatiin sektor telekomunikasi seperti Telkom ini juga menarik. Mungkin di hari Selasa ini ada potensi juga karena belakangan juga asing mulai masuk ke Telkom gitu, dan juga dari sektor consumer ICBP gitu. Jadi teman-teman perhatiin aja sih saham-saham ini karena ini kan saham LQ45 juga gitu. Jadi dikoleksi dalam jangka waktu long term juga ini menarik juga gitu buat teman-teman. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan lagi Ci, satu. Nah, Cici pilih deh pertanyaan di bawah tuh, ada dua tuh. Oke. Kalau kita sudah join di sekuritas lain, apa masih bisa join di Ciptadana juga? Bisa banget. Karena kalian ketika nanti join di Ciptadana, nanti kan biasa teman-teman yang udah punya account di sekuritas lain kan punya ada yang namanya rekening dana nasabah ya. Nanti ketika kalian buka di Ciptadana, kita ada rekening dana nasabah juga. Karena supaya dananya kan juga nggak mungkin kecampur kan. Rekening dana nasabah di sekuritas A dan juga di sekuritas B gitu. Jadi teman-teman yang udah punya account dan mungkin mau coba nih kira-kira di investasi di Ciptadana seperti apa, fiturnya, platform kita, mungkin buat masukan juga kira-kira fasilitas yang kita bisa berikan. Nah, itu bisa banget kalau teman-teman udah buka di sekuritas lain. Oke. Jadi udah menjawab pertanyaan dari teman-teman juga ya Nia ya. Oke. Kira-kira Brandon nih Selasa langsung mau beli saham lagi atau gimana nih? Apa udah belilah besok Ci, beli besok. Iya, kalau ada yang turun langsung beli lah Ci. Maksudnya kesempatan kan datangnya sekali. Kira-kira lagi mau ngelirik saham apa nih setelah kemarin katanya udah jual BRI-nya? BBCA. Karena BCA kemarin belum naik ya, belum naik banyak. Iya, turun. Iya, lagi turun. Jadi takutnya sih besok kalau turun atau apa ya udah beli lagi gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih. Ada yang tanya kena biaya administrasi bulanan nggak? Kita nggak ada kena biaya administrasi bulanan. Fee kita di 0,15 untuk beli, dijual 0,25. Gitu. Oke. Ada ini pertanyaan terakhir ya Nia. Ini pertanyaan terakhir. Minimal buka RDN di Ciptadana berapa katanya Ci? Ya, kita biasanya sih ada kita untuk minimal buka RDN Ciptadana untuk bulan ini memang kita ada promo. Jadi buat teman-teman investor pemula yang mau masuk itu cukup di 100.000 promonya hanya di bulan ini gitu. Nanti makanya buat teman-teman makanya buat teman-teman segera masukin data kalian di profil Ciptadana, itu nanti kita akan follow up karena itu promonya hanya berlaku di bulan ini gitu. Iya, 100.000 ya itu maksud saya modalnya dikit banget lah ya Ci ya untuk buka suatu RDN-nya. Oke, ini kayaknya udah kebanyakan nih. Nanti mungkin nanti kita kapan waktu kita bikin lagi. Boleh Ci. Dengan Brandon, apalagi Brandon ini mungkin ada pengalaman lagi setelah BRI, setelah BCA, setelah ICBP, mungkin nanti ada keuntungan lain, nanti mungkin Brandon bisa share lagi ya buat teman-teman. Boleh Ci. Pasti bakalan banyak banget itu Ci. Thank you banget Brandon buat waktunya. Thank you Cici Sabrina. Terima kasih juga buat teman-teman yang nonton. Semoga diskusi kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Thank you teman-teman. I love you. Bye-bye. Bye.